Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu. Yuk, bareng-bareng dong, subscribe dulu yuk. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman, sahabatku semuanya, kalian udah nonton dong video. Gimana sih kok belepotan banget? sorry. Biasa gitu kan. Nggak gini. Kalian udah nonton dong video yang di depan tadi. Pasti kalian udah tahu apa yang akan gue bahas sekarang. Kali ini kita itu pengen tahu sebenarnya kerusuhan ini awalnya dari apa sih? Awalnya dari mana sih? Atau kapan sih terjadinya gitu. Menurut keterangan dari kepolisian, terjadinya kerusuhan ini bermula yaitu pada hari Sabtu kemarin gitu. Pada hari Sabtu ini ada dua acara. Jadi ada dua izin yang masuk ke Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama yaitu izin untuk mengadakan aksi damai atau tunjuk perasaan yang diadakan oleh kaum muslimin yang membela Palestina. Aksi itu dinamai aksi damai bela Palestina gitu. Dan yang kedua, ada izin di mana ada sebuah laskar, sebuah persatuan lah gitu ya. Laskar Mahuni itu membuat juga acara, tapi acaranya ini bukan tunjuk perasaan. Tapi acaranya ini adalah acara seperti ulang tahun lah gitu. Ulang tahun dari kelaskarannya gitu. Ulang tahun dari persatuan orang-orang tersebut gitu. Jadi bukan untuk menunjuk perasaan juga. Jadi banyak orang yang mengira itu sama-sama terjadi tunjuk perasaan. Sebenarnya tidak gitu. Ini menurut keterangan dari kepolisian gitu guys. Sebenarnya tidak demikian gitu. Jadi hari Sabtu itu ada dua acara yang masuk izinnya masuk atau suratnya yang masuk ke Kepolisian Republik Indonesia itu ada dua acara. Yang pertama ya acara aksi damai tersebut. Yang kedua ya acara dari Laskar Mahuni tersebut. Cuman kami dari masyarakat Muslim ya sangat menyayangkan gitu, sangat menyayangkan kejadian ini. Walaupun sekarang kita dengarkan aja udah dari keterangan saksi yang ada di kejadian. Karena tadi gue yang paparkan itu adalah kronologi atau konversi pers dari Kepolisian Republik Indonesia, dan ini versi lain ya, versi dari orang yang berada di tempat itu, yang ikut aksi damai itu. Seperti apa ceritanya? Ini dia guys. Nah ini dia guys. Waalaikumsalam. Acara di Bitung tadi sebenarnya terjadi aman-aman saja, tidak ada satu masalah apapun. Akan tetapi ketika selesai acara, peserta aksi acara bela Palestina sudah pulang semua. Yang tersisa tinggal laskar dan panitia untuk membersihkan atribut-atribut yang tertinggal. Oke. Nah di saat itu mendekati maghrib, nah ormas adat Minahasa ini yang tadinya membuat aksi di gelanggang olahraga yang jauh tempatnya, kenapa sampai di situ? Itu yang jadi sebuah pertanyaan. Apakah memang sengaja diprovokasi untuk datang ke acara finish yang sebenarnya kita sudah diarahkan oleh aparat untuk tidak sampai ketemu, bahkan acara sudah selesai, namun kenapa mereka bisa datang ke acara finish gitu, yang posisinya sudah mendekati maghrib dan yang tersisa hanya laskar. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang ada pembiaran atau memang mereka itu sengaja diprovokasi untuk datang ke acara finish bela Palestina, sehingga terjadilah kekacauan ini. Jadi sebenarnya pihak panitia dan Laskar BSM itu mereka diserang. Bukan mereka menyerang atau melakukan perlawanan, tidak. Mereka diperintahkan justru untuk mundur. Tetapi karena ormas
adat Minahasa ini mereka membawa senjata tajam dari acara di gelanggang olahraga. Ini benar-benar memantik kemarahan dari orang-orang Islam ya, orang-orang Muslim sebenarnya. Karena kejadian ini menurut dari cerita abangnya ini, abang siapa Birman tadi ya, itu apa? Sebenarnya aksi damai yang dilakukan oleh umat Muslim itu sudah rampung lah gitu, sudah selesai. Jadi mereka udah pulang semuanya. Tinggal laskarnya yang membersihkan dari bekas-bekas sampah atau atribut itu seperti bendera, bendera seperti ya atribut itu kalau di Malaysia ini apa ya? Pokoknya yang kotor-kotor itu masih dibersihkan oleh laskar-laskar yang ada di aksi damai tersebut gitu. Tiba-tiba ini menurut ceritanya Abang Birman tadi, tiba-tiba ada penyerangan dari ormas itu persatuan apa tadi ya? Ormas apa tadi? Manguni ya. Kalau nggak salah Manguni gitu. Ada penyerangan itu. Namun sebenarnya Ormas Manguni ini siapa sih? Mari kita dengar penjelasannya. Siapakah Ini Laskar dia, Manguni? guys. Ramai berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok ormas kepada masyarakat yang sedang melakukan aksi solidaritas kepada masyarakat Palestina. Iya. Kejadian ini terjadi di wilayah Bitung, Sulawesi Utara. Dan ormas yang menyerang tersebut dikenal dengan sebutan Laskar Manguni. Siapakah Laskar mereka? Manguni. Dikutip dari berbagai sumber, pasukan Manguni Makasio atau Brigade Manguni adalah organisasi masyarakat tertua yang ada di Sulawesi Utara. Ada yang mengklaim mereka itu sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan. Namun secara formal mereka didirikan di tahun 2018 dan berkantor pusat di Manado, Sulawesi Utara. Manguni dalam bahasa Bugis artinya adalah burung hantu. Maka tidak heran pada logo mereka terdapat gambar burung hantu. Di bawah logo burung hantu tersebut terdapat tulisan Iyayat Usanti yang berasal dari bahasa Tombulu Tua yang artinya adalah acungkan pedang perang. Mereka mengklaim sebagai organisasi adat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antara sepak terjang Laskar Manguni yang tercatat dalam sejarah, mereka terlibat dalam konflik sektarian di Maluku dan Poso, dan mereka berpihak pada kelompok Nasrani. Kemudian, mereka juga adalah salah satu kelompok yang mendukung salah satu pasangan yang akan maju dalam Pilpres 2024. Dalam aksi kegiatan mereka terlihat ada yang melakukan pengibaran bendera Israel. Padahal aksi pengibaran bendera Israel itu dilarang secara undang-undang di negara Indonesia. Dan terbaru dari kejadian di Bitung tersebut adalah satu orang jatuh korban jiwa dari pihak Manguni dan juga 2 orang luka-luka. Dan yang ditangkap sampai saat ini terdapat 7 orang, 5 orang dari pihak yang pro aksi Palestina dan 2 orang dari pihak Manguni. Semoga kejadian ini tidak meluas ya, karena kita melihat sejarah tentang kejadian kerusuhan yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, baik di Maluku ataupun di Poso, dan kejadian tersebut sangat-sangat tidak kita harapkan. Dalam hal ini kita berharap aparat bertindak secara tegas dan cepat untuk bisa meredam kejadian tersebut agar tidak melebar dan menjadi konflik horizontal yang kita khawatirkan sebagaimana dulu yang pernah terjadi di Ambo dan Poso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu adalah ormas yang menyerang ke kaum muslimin yang ada di Bitung gitu. Beberapa ini ormas dia, guys. Islam minta Laskar Manguni dibubarkan pasca bentrok di Bitung. Kenapa mesti dibubarkan coba? Karena akibat bentrok kemarin ya, ada korban jiwa, 1 meninggal dan 2 luka-luka. Dan umat Islam tak terima atas penyerangan yang terjadi di Bitung. Kemudian mereka murka dan mengancam tindakan tersebut agar segera dilanjutkan di ranah hukum dan dibubarkan itu ormas Manguninya. Mungkin kita paham ya, dulu ada ormas FPI. Islam ya, F depannya dan H, dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap radikal atau apalah ya. Kita terima umat Islam, bubarkan, sampai sekarang nggak ada. Dan apa sekarang terjadi lagi keradikalan ya dengan agama tertentu di ormas itu? Coba keberanian pemerintah untuk membubarkannya bagaimana sekarang? Bubarkan ormas Manguni yang telah membuat onar. Bagaimana tidak dibubarkan? Karena mereka telah buat anarkis dan radikal. Kadang kita bingung ya sama negara kita sendiri gitu, sama oknum-oknumnya. Kenapa? Karena ketika sudah beberapa kali terjadi sebenarnya, bukan cuman sekarang-sekarang ini, tapi sudah berapa kali sudah terjadi bentrokan seperti ini gitu. Sebenarnya yang tidak perlulah terjadi bentrokan seperti ini gitu. Gue bingung sebenarnya, karena di Indonesia ini
ketika umat Islam, ketika ada ormas yang non Muslim, non Islam gitu, melakukan yang dikatakan radikal, melakukan kekerasan, melakukan seperti ini gitu. Tapi seakan-akan negara itu malah menganak emaskan gitu. Kalian pasti paham lah gitu ya. Tapi ketika umat Muslim punya ormas gitu, karena udah beberapa kali ormas punya umat Muslim, persatuan punya umat Muslim ini dibubarkan oleh negara gitu. Tapi gue begini, untuk FPI ya, baru-baru ini yang baru-baru ini tuh FPI ya yang dibubarkan oleh negara gitu. Apa iya laskar yang seperti ormas yang seperti ini, persatuan yang seperti ini nggak akan dibubarkan gitu? Yang terjadi seperti ini gitu. Oke. Sekarang Pak Mahfud MD itu sekarang kan lagi mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Pak Mahfud MD ini adalah orang yang pertama yang menyerahkan langsung pembubaran FPI pada waktu itu. FPI ini adalah ormas Islam, persatuan umat Islam yang dipimpin oleh Al Habib Muhammad Rizik Syihab gitu, dibubarkan oleh negara kalau nggak salah tahun berapa itu ya, sekitar tahun 2018 atau tahun 2019 gitu, gue lupa itu. Yang pasti negara sudah membubarkan itu dengan alasan FPI ini katanya radikal. FPI ini katanya suka membuat gaduh gitu, suka gini lagi. Nah, alasannya banyak sebenarnya. Dan sekarang sudah nampak di depan mata gitu. Gue pengen lihat ke depan nih, Pak Mahfud ini masih berani nggak membubarkan Laskar Manguni ini? Gue yakin kalau Laskar Manguni ini nggak bubar, sementara jabatan pada Pak Mahfud MD ini masih kekal sampai sekarang, jabatannya yang yang diduduki sekarang itu masih sama seperti saat membubarkan FPI. Masih berani nggak? Gue pengen lihat itu. Kalau Laskar Manguni nggak dibubarkan, gue yakin nggak akan ada orang yang akan memilih Pak Mahfud MD ini sebagai calon wakil presiden dan calon presiden di 2024. Artinya apa? Umat Islam ini sedang marah sekarang. Semua umat Islam sedang marah di Indonesia ini. Seakan-akan harga dirinya itu diinjak-injak. Tapi apapun itu, buat teman-teman umat Islam semuanya jangan terprovokasi. Ini hanyalah terjadi di Bitung, dan musuh kita sebenarnya bukan umat Kristen yang ada di samping kita, bukan. Tapi musuh kita sebenarnya yang menyerang ke kita terlebih dahulu yaitu ada di Bitung sana, yaitu yang disebut Laskar Manguni. Baru-baru ini ditangkap sama polisi pelaku penyerangannya, terdiri dari 7 orang. Gue nggak tahu kenapa masih di antara 7 orang itu ada orang dari aksi damai itu, mungkin Laskar ya di sana, yang ditangkap sama polisi. Gue masih belum ada keterangan lagi dari kepolisian. Mudah-mudahan apapun itu, mudah-mudahan ada titik terangnya ke depan, karena mudah-mudahan kepolisian, aparat semuanya, negara bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kalau bisa ya dibubarkan aja gitu, karena ini udah nyata rasis gitu, udah nyata radikal gitu. Jadi mau tunggu apa lagi? Bubarkan aja udah. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.